Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Kurnia. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyakit menular seksual atau yang biasa disebut dengan PMS. Di dalam materi ini, penjelasan saya mengenai definisi PMS, penyebab PMS, gejala PMS, dan cara melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit menular seksual. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu definisi PMS. Apa yang disebut dengan penyakit menular seksual? Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan adanya ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, diantaranya chlamydia gonor, sifilis, trichomoniasis, dan HIV. Sesuai namanya, penyakit menular seksual menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal, dan oral. Tidak hanya hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau persalinan. Kita lanjut ke poin yang kedua ya. Penyebab penyakit menular seksual. Penyebab penyakit menular seksual disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh seperti Treponema pallidum atau yang biasa disebut dengan sifilis, Neisseria gonorrhoeae atau yang biasa disebut dengan gonor, Chlamydia trachomatis yang biasa disebut dengan chlamydia, human papillomavirus atau kutil kelamin yang biasa disebut dengan HPV, human immunodeficiency virus atau yang biasa kita sebut dengan virus HIV. Yang selanjutnya adalah macam-macam penyakit menular seksual. Yang pertama adalah sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan raja singa ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. Yang kedua adalah gonor. Gonor, yang dikenal juga dengan kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonor juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Yang ketiga adalah human papillomavirus atau yang biasa disebut dengan HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas, bahkan tidak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung ataupun melakukan hubungan seksual dengan penderita. Yang keempat adalah infeksi HIV. HIV disebabkan karena virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebarannya melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, ataupun saat persalinan. Selanjutnya adalah chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, umumnya chlamydia menyerang pada leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluarnya urin di penis. Penularan ini dapat terjadi luka di area kelamin. Yang keenam adalah trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ini bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala. Sehingga seringkali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit ini kepada pasangannya. Yang ketujuh adalah hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini
ditemukan dalam darah cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini juga menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dengan transplantasi organ. Yang kedelapan adalah Tinea cruris. Tinea cruris adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha, bagian dalam, dan bokong. Pada penyakit ini ditandai dengan ruam merah yang terasa gatal dan panas pada kulit yang terinfeksi tersebut. Untuk penularannya melalui kontak langsung dengan penderita ataupun menyentuh benda-benda yang sudah terinfeksi oleh penderita. Yang kesembilan adalah candidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur yang bernama Candida. Candidiasis ditandai dengan adanya ruam atau lepuhan yang muncul pada kulit, terutama pada area lipatan kulit, misalnya pada selangkangan. Sama seperti infeksi menular seksual lainnya, penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual ataupun jarum suntik. Baik, untuk poinnya selanjutnya adalah gejala penyakit menular seksual. Gejala penyakit menular seksual adalah sebagai berikut: mengalami perubahan pada urin, rasa nyeri selama berhubungan seks, terdapat kutil atau memar pada bagian tubuh tertentu, sakit panggul atau perut di bagian bawah. Di perut bagian bawah ini biasanya sakitnya terjadi di bagian kandung kemih. Untuk perempuan, misfi terasa panas atau gatal, keputihan yang abnormal atau pendarahan yang vaginal. Dan untuk laki-laki, keluarnya cairan dari Mr. P. Buang air kecil terasa menyakitkan atau panas. Yang terakhir adalah cara melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit menular seksual. Caranya yang pertama adalah meningkatkan keimanan serta mendekatkan diri sebaik mungkin kepada Sang Pencipta. Memanfaatkan waktu luang untuk menambah ilmu agama, berolahraga, serta hal-hal yang bernilai positif. Yang ketiga, menggunakan vaksin untuk mencegah penularan penyakit. Keempat, senantiasa menggunakan jarum suntik yang baru atau habis pakai buah. Yang kelima, setia terhadap pendamping hidup yang dimiliki serta tidak berganti-ganti pasangan, bahkan berhubungan dengan sesama jenis. Yang keenam, selalu menjaga kebersihan alat reproduksi. 7. Melakukan transfusi darah di tempat yang terjamin dan terpercaya, misalnya di klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit. Yang kedelapan, menghindari tempat-tempat yang akan menjerumuskan ke perzinahan seperti tempat prostitusi, diskotik, dan sejenisnya. Yang kesembilan, tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang telah terkena atau terjangkit penyakit menular seksual. Yang ke-10 adalah menggunakan pengaman seperti kondom ketika akan berhubungan dengan suami atau istri. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman semua dapat mengetahui bahayanya penyakit menular seksual ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.